mengalahkan tanpa mempermalukan. Jadilah orang-orang yang terhormat yang tanpa merendahkan derajatnya orang yang terhina. Jadilah orang-orang yang jenius, yang pintar tanpa merendahkan orang yang sedang proses mencari ilmu. Jadilah orang-orang yang ahli agama, ahli ibadah yang tanpa merendahkan orang yang sedang proses mencari Tuhannya. Jadi pada waktu kira pengantin, pengantin wanita, khususnya Putri Raja Solo, ini hanya diperkhususkan buat Putri Raja Solo. Dihiasi dengan bunga-bunga, kemudian ada lampunya juga, dan ada kurang lebih 8 abdi dalam mengusung, menandu. Kayak keranda gitu. Iya, kayak keranda. Ini kayak kalau di film-film kolosal seperti Princess Wansu negara Cina itu ya. Ini kalau kita lihat banyak sekali, ini berbagai periode atau berbagai masa. Dan ini di stylenya dengan ular naga. Kenapa naga, Pak? Nah, ini bahwasanya kalau kita merujuk pada mitologi Jawa, Asia, naga itu sebagai simbol kekuatan. Iya. Nah, berarti kita juga udah punya hubungan erat dengan negara Cina saat itu. Nah, banyak sekali ya, ada yang 100 kilo, ada yang beratnya mencapai 200 kilo juga ada. Wow. Berat sekali ya, yang diperkhususkan buat pengantin wanita. Dan jati semua, Pak? Jati, kayu jati. Kalau yang pengantinnya menantunya raja, misalnya pangeran dapat putri dari luar tembok keraton, tidak ditandu, tapi pakai kereta kuda. Berbeda. Ini khusus untuk Putri Raja Solo. Berarti kalau yang nggak dapat raja, berkuda? Ya, kalau yang wanita yang bukan dari kerabat keraton, bukan putri raja, naik kereta kuda. Gitu. Ini kalau pangerannya naiknya kuda. Keraton ini dengan dominan warna biru. Kenapa, Pak? Biru itu falsafahnya agar hati kita seluas birunya laut, birunya langit, birunya cinta. Kalau udah luas hati kita mau menerima siapapun apapun ciptaan yang maha kuasa. Kalau udah luas hati kita tidak akan mudah menghakimi. Aku benar, kamu salah. Aku surga, kamu neraka. Di mana perbedaan itu ada, sengaja diciptakan oleh maha kuasa agar kita saling mau mengerti dan melengkapi. Nah, inilah bentuk darah biru. Seluas samudra dan seluas langit. Kalau udah luas hati kita akan mudah cover apapun tanpa kita menghakimi atau menjustis. Makanya kebijaksanaan, kedamaian itu ada di sini. Keraton Surakarta Hadiningrat yang merupakan pusat pemerintahan, raja membangun keraton dengan konsep tatanan kelahiran sampai kematian, di mana agar kita itu bisa memayu hayuning bawono, bisa memperindah, mempercantik semesta ini. Makanya di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat kita lebih mengedepankan tentang asas Subosito Unggah Ungguh Tata Krama. Di sini dijalani tiap hari dengan tingkatan usia muda harus menghormati yang lebih tua. Jadi ini kita diajari untuk menghormati. Bukankah kalau kita pengen jadi orang yang terhormat harus mau menghormati orang lain? Nah, di Keraton Solo itu Subosito Unggah Ungguh itu yang dikedepankan. Priyayi keraton, orang dalam keraton sebagai cerminan bentuk toladan buat kawula dalem agar berkepribadian sebagai orang Jawa. Mengapa Jawa, ataupun mungkin bisa jadi ada konsep kejawen. Kejawen itu the way of thinking, pola pikir kita, pola makan kita, pola bahasa kita. Dan ini menunjukkan identitas kita. Jadi kalau kita ingin mengerti kita, diri kita sendiri, pelajarilah budaya kita. Karena kita lahir di tanah Jawa, hidup di tanah Jawa, menghirup udara di tanah Jawa, dan nanti meninggal pun mungkin di tanah Jawa. Amin. Sewajarnya lah kita mensyukuri anugerah kita hidup atau lahir sebagai orang Jawa.
Jadi apa ya? Be yourself. Ya. Jadilah diri sendiri. Jangan sampai asing di negara kita sendiri. Setuju. Bangsa yang besar itu bangsa bisa menghargai budaya diri sendiri. Ya. Gitu. Makanya keraton ini masih ada. Kita harapkan eksis sampai kukuting zaman. Amin. Dengan harapan sebagai perisai tameng agar bisa menjadikan kekuatan jati diri bangsa Indonesia. Karena banyak kita lihat bangsa-bangsa besar itu hebat karena budayanya mereka masing-masing. Jepang itu hebat karena menghargai budaya. Cina hebat menghargai budaya. Arab hebat menghargai budaya mereka sendiri. Nah, sekarang PR kita bagaimana kita sebagai generasi muda ikut istilahnya nguri-nguri kebudayaan Jawa agar kita punya jati diri kan itu. Setuju kok. Monggo kita lanjut ya. Jadi di sini ada salah satu tempat yang disebut Sumur Songo. Tempat untuk panepen. Panepennya atau panepen yang dipakai oleh Sahandap Sampeyan Dalem Pakubuwono ke-9. Bukan sumur itu jumlahnya 9, namun dipakai oleh Sinun Pakubuwono 9 bersama Raden Mas Ngabirung Warsito untuk berdoa, bermeditasi, nyepi ya, dan bermesraan pada Yang Maha Kuasa ya. Dan doanya dikabulkan, lahir Raja Solo Pakubuwono ke-10. Pada waktu itu sang raja mempunyai permaisuri yang sedang mengandung, dan beliau bertanya sama pujangga Raden Mas Ngabirung Warsito, nanti yang akan lahir laki-laki atau wanita. Hanya dijawab hayu oleh beliau, sang pujangga. Salah persepsi kira Ayu itu cantik. Kemudian melakukan doa di sini dan permaisuri melahirkan putra laki-laki. Setelah ditanya kenapa tidak dijawab laki-laki, hanya jawab hayu. Hayu itu artinya rahayu, kawilujengan, kemuliaan, kebejan dan seterusnya. Jadi pada masa Raja Solo Pakubuwono 10 yang terakhir Pakubuwono 10 tadi, keraton mengalami masa rahayu, masa kejayaan. Ini merupakan bentuk bahwasanya Raden Mas Ngabirung Warsito mengajak sang raja untuk selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa, berdoa agar jabang bayi yang akan lahir jadi SDM, sumber daya manusia yang terhebat. Nah, doanya terkabulkan yang ke-10 tadi. Makanya di sini banyak masyarakat wisatawan napak tilas dengan cara minum airnya, ada mencuci muka atau mungkin dibawa pulang dengan hajat mereka masing-masing. Segala sesuatu kaitannya ini dengan mata air, Pak? Iya, mata air nggak pernah kering walaupun musim kemarau panjang. Jadi dalamnya kurang lebih 7 meter. Jadi airnya itu air yang paling bagus kualitasnya, tidak berasa, berbau dan berwarna ya, dan jauh daripada limbah rumah tangga, limbah pabrik. Apalagi ini pernah dipakai orang-orang hebat, orang-orang yang punya semacam karomah ataupun daya dan wahyu, kedekatan dengan Yang Maha Kuasa, sehingga mengapa tidak kalau kita berusaha untuk ikut napak tilas di situ. Makanya kita persilakan bagi siapapun untuk mengonsumsi yang di sini, tentu aja dengan openingnya dengan kita berdoa pada Yang Maha Kuasa lewat medianya air Keraton Solo. Nah, ini namanya Sumur Songo ya. Monggo. Seger rasanya. Seger ya Mas ya. Seger, serius. Fresh water ya. Keren. Monggo. Di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat, olah rasa, olah batinnya itu seperti itu. Makanya diajarkan buat kita lebih menyatu dengan alam. Alam sebagai manifestasi pada Yang Maha Kuasa dan kehendak Yang Maha Kuasa. Makanya di sini di Keraton Solo itu ada semacam esensi untuk mendapatkan hayu, hayem, hayom. Hayu itu rahayu, selamat. Rahayu, ya selamat. Hayom itu pengayoman. Ya. Ayem itu ketentraman. Bukankah hidup untuk seperti itu? Ya. Inilah bentuk bahwasanya mengkonsep agar masuk dalam keraton itu ada ketenangan, wilayah kesejukan dalam batiniah kita. Jadi setinggi apapun derajat pangkatnya, berapa banyak materi yang dimiliki,
itu akan jadi nonsen ya, kalau masih tadi ada alamah, amarah dan seterusnya. Makanya butuh kesejukan di batiniah kita. Gitu. Oke, lanjut. Seorang pemimpin itu harus punya tanggung jawab pada diri pribadi, 2 rakyat, 3 pada Tuhan. Dan ini dihiasi dengan gambar burung merak. Burung merak itu kalau kita ganggu, dia nggak akan pernah marah, akan memperlihatkan sayap atau bulu indahnya. Belajar pada burung merak. Kalau kita diganggu, dicaci maki, dibully, senyumin aja. Kalau perlu lempar pakai bunga ya, tapi jangan sama potnya gitu ya. Artinya apa? Menang tanpa ngasorke, mengalahkan tanpa mempermalukan. Jadilah orang-orang yang terhormat yang tanpa merendahkan derajatnya orang yang terhina. Jadilah orang-orang yang jenius, yang pintar tanpa merendahkan orang yang sedang proses mencari ilmu. Jadilah orang-orang yang ahli agama, ahli ibadah yang tanpa merendahkan orang yang sedang proses mencari Tuhannya. Bagaimana kita berusaha untuk mengedepankan ngawasi, menghormati orang lain, menang tanpa ngasirke, bigdoyo tanpa aji. Banyak quote guys, gila, wow. Nah di sini juga ada padupan ya, dupo. Makanya di dalam konsep orang-orang Timur, kalau kita berdoa itu kan bakar dupa agar aroma wangi, indah, harum. Dan dupo ya, dupo itu yang punya arti dudu opo-opo. Kalau bahasa Indonesia bukan apa-apa, kalau bahasa Inggrisnya nothing. Artinya apa? Kalau kita berdoa pada Tuhan, kita bukan apa-apa, nanti kalau kembali juga tidak bawa apa-apa. Manusia paling baik itu manusia bisa bermanfaat, at least bisa mengurangi beban hidup orang lain. Bukan berapa banyak yang kita miliki, berapa banyak yang bisa kita perbuat buat orang lain, di mana kita berpijak. Makanya ada dupo ya, falsafahnya seperti itu. Jadi bukan animisme, dinamisme kemusyrikan ya. Jadi Raja Solo itu mendirikan tempat ibadah, baik itu masjid, ada vihara, gereja dan seterusnya itu sebelah barat daripada alun-alun dan pasar Klewer. Posisi sebelah barat. Jadi kalau kita berdoa pada Tuhan, kita sementara waktu meninggalkan ranah pikiran kita tentang bisnis pasar Klewer misalnya, tentang Timlo Solo misalnya, Dawet Ayu misalnya, dan seterusnya. Jadi ranahnya ranah ibadah pada Tuhan, sini ranah duniawi. Konsep keraton ini ada alun-alun, ada pagelaran, ada pasar, ada masjid dan tempat ibadah yang lainnya. Ini sebagai konsep ini buat kaulo dalam rakyat. Ini kedaton buat pemerintah atau keraton ya yang punya otoritas pemerintahan. Ini ada pasar sebagai sentra ekonomi dan ini ada tempat ibadah. Kehidupan ini harus berjalan ke semuanya itu. Ada rakyat, ada ratu, penguasa, ada ekonomi untuk memakmurkan, ada ibadah di mana kita harus nyambung berdekatan atau beribadah pada Tuhan. Berarti zaman dulu itu udah benar-benar terpikirkan semuanya ya Pak ya? Terkonsep sekali. Jadi tidak asal membangun. Gitu. Wow. Nah di sini merupakan koleksi-koleksi keris keraton, yang mana keris itu dibuat tidak hanya seperti kalau bikin produk di pabrik. Ini harus ada berapa lempengan besi, ada penawang, balitung, purosani, ada batu meteor, ditempa ratusan kali, kemudian masih ditarik, ditekuk, dilipat, diuntir. Jadi keris ini memang salah satu bentuk produk bangsa kita, leluhur kita yang tiada dua di dunia. Kekuatannya, tangguhnya, dayanya itu ada di keris. Ada yang lurus, ada yang kelak-kelok. Lo itu bagusnya buat yang kaula muda, semangat kerja, semangat belajar, semangat ibadah. Yang keris lurus itu bagusnya yang sudah mencapai fase-fase udah kaspuan, agar cari jalan yang lurus tentu aja. Nah, konsepnya keris itu bukan hanya untuk berperang, bukan. Banyak fungsinya. Penyerahan suatu wilayah kekuasaan itu juga ditanda dengan keris. Pelimpahan suatu dawuh perintah juga pakai keris juga.
Dan kalau buat para ulama pendeta, kiai di depan. Kalau buat formal occasion, upacara belakang. Kalau misalnya buat fighting kan kiri. Kalau kanan kita give up. Berbeda posisi, berbeda arti. Konteks konsep keris itu punya ragam yang luar biasa. Keris ini menunjukkan bahwasanya inilah bentuk produksi jati diri bangsa kita. Jadi bagaimana leluhur kita dulu bikin keris dengan menggabungkan antara unsur yang di bumi dan yang di langit. Yang di langit yang batu meteor yang jatuh itu. Pecahan kemudian ditempa, timbul pamor. Gitu. Nah inilah dan ini jumlahnya ratusan. Ini keris Kiai Parungsari. Kiai Parungsari ini dengan 13 luk, jumlah luknya dengan pamor ngulit semongko. Ini buatan Empu Brojokuno pada masa Raja Solo Pakubuwono yang keempat. Keris pusaka ini memang dibikin memang dengan ukuran besar, menyimbolkan kekuatan, supremasi, kekuasaan. Dengan kita punya piandel keris pusaka sebesar ini menunjukkan kemampuan kekuatan, penaklukan, sehingga siapa yang akan tidak takluk pada kehebatan kebesaran raja-raja Mataram zaman dulu. Nah inilah keris Kiai Parungsari dengan ukuran yang besar dengan berat kurang lebih 1 kilogram. Ini berarti udah berapa ratusan? Berkisar dari tahun 1811. Ini alat musik gesek, rebab mas. Oh rebab. Rebab, enak didengar suaranya. Yang enak dimakan namanya kebab Turki. Oh iya benar. Nah ini stringnya kan dari ekor kuda, jadi merdu suaranya. Nah, ini salah satu alat musik yang ini Tuan Putri, bukan? Rebab. Bagaimana? Yang sering main ini Putri atau para niyogo di gamelan musik Jawa itu kan instrumen musiknya salah satunya namanya rebab. Itu yang digesek bukan hanya putri, putra pun juga ya, bisa memainkan juga gitu. Kalau di masnya mungkin masuknya pada alur kayak film-film kolosal Putri Cina, Jepang kan gitu ya. Kan? Gitu ya. Oke. Topeng-topeng itu mengekspresikan tentang love story. Biasa kan sangat indah, menarik kalau kita mengingat kisah cinta. Panji Inukertapati dan Galuh Candra Kirana misalnya. Kalau dulu Romeo Juliet, Ramasinta dan seterusnya. Sang raja itu juga seorang seniman, sastrawan, koreografer, bisa bikin keris, bisa bikin wayang, bisa bikin topeng, seperti yang kita lihat di sini. Banyak karya beliau juga di sini. Karya Sinon PP keempat, ada dari Sunan Kalijogo dan seterusnya. Ini bentuk touch, sentuhan tangan beliau untuk bikin produk seni seperti ini. Wow. Raja bukan hanya duduk di singgasana, hanya memerintah namun juga berkarya. Ini gong apa Pak? Gong Kia Rendeng. Ini yang dipakai untuk pada masa Raja Solo yang ke-9. Untuk pembukaan? Ini pada waktu bebedah Jepang latihan memanah. Ada iringan pemukulan gong kan gitu. Gong Kia Rendeng kagungan sandap sampai dalam Pakubuwono kaping 9. Kagem lelangan bebedah Jemparing itu. Wayang itu dari kata bayang-bayang. Bayang-bayang kehidupan manusia yang direfleksikan dalam pertunjukan wayang kulit. Yang memainkan dalang. Dalang itu yang punya arti ngudal piwulang, yang ngasih ulangan. Jadi wayang bukannya tontonan tapi juga tuntunan. Antara yang baik dan yang buruk. Ada Pendawa Kurawa. Di sini wayang ini jumlahnya bisa ratusan. Makanya sang dalang pun harus bisa berimprovisasi suara berbagai puluh suara. Dari jam 9 malam sampai pagi hari. Yang benar tuh wayang tuh dilihatnya dari belakang sana. Belakang sana. Dari belakang ya Pak? Belakang layar. Tidak dari sebelah sini.
belakang dalangnya. Karena kita lihat bayang-bayang. Nah, indah sekali di mana wayang ini sebagai simbol representasi daripada kehidupan duniawi. Bagaimana antara hak dan batil, ada yang baik dan yang buruk. Dan biasanya para penonton pada masa lalu itu menonton sampai selesai, tidak terputus, agar mengetahui endingnya. Karena ada falsafah yang akan didapatkan. Dan ini yang lampunya namanya blencong, yang untuk bisa menerangi dan merefleksikan bayang-bayangnya gitu. Pernikahan agung yang tentu aja dengan model basahan ya, model Solo basahan, model pengantin laki-laki, wanita dan patah saat kembaran dengan duduk bersila timpuh seperti ini. Ini merupakan pernikahan adat Keraton Solo yang sampai sekarang masih dilestarikan. Tentu aja kalau putri raja menikah atau putra raja menikah dengan konsep pernikahan seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini ada cengkir kelapa muda yang punya arti cengkir pikir, ada tombak dan payung, seorang suami harus bisa ngayomi dan ngayemi istri dan keluarganya kan gitu. Nah, ini pelana buat pengantin laki-laki. Jadi tidak dipersenjatai, ya. Dan ini pengantin laki-laki naik kuda, wanita ditandu pakai joli tadi. Nah, kudanya juga tinggi besar, diimpor dari Eropa. Jadi kelihatan gagah sekali keliling kawasan Baluwarti gitu ya. Gitu. Di ruangan yang sebelah sini bisa kita lihat peninggalan dari agama Hindu-Buddha dari Wangsa Sanjaya Sailendra abad 6 sampai 10. Di mana sebelum agama Islam ada Hindu-Buddha, kemudian Islam, setelah itu Katolik Protestan ya. Nah, yang ada di sini ruangan ini memang sengaja mendisplay banyak peninggalan dari agama Hindu-Buddha agar kita belajar pada masa lalu. Ada peradaban yang hebat besar saat itu, zaman Wangsa Sanjaya dan Sailendra. Malah lebih jauh lagi gitu. Jadi Sanjaya Sailendra. Jadi kalau kita ke Candi Prambanan, Borobudur, Kalasan, Candi Sewu dan seterusnya akan menjumpai profil-profil arca-arca seperti ini. Jadi ini asli, orisinil. Ini karena benda-benda yang bersejarah yang udah ratusan tahun usianya. Jadi memang kita keep ini sebagai bentuk pembelajaran buat generasi muda agar mereka belajar tentang sejarah dari masa ke masa, dan ini agar tidak terlupakan. Leluhur kita aja mampu membuat semegah Prambanan dan Borobudur pada saat itu ya. Keren. Ada Ganesha, mungkin kalau kita lihat di ITB simbol pendidikan ya. Gitu kan, gajah itu kan memorinya luas. Nah, ini tombaknya raja Mas, ini bilahnya tertulis kalimat syahadat, dan kalau kita tarik talinya gitu ini bisa muter rotasi untuk menangkis anak panah datang. High teknologi ya. Ini merupakan tombak yang disebut Soro Jontro dari masa Raja Solo yang ke-9. Banyak kita jumpai lukisan, foto-foto raja-raja yang pernah bertahta di Keraton Surakarta Hadiningrat, yang kita mulai dari masa Raja Solo yang ke-5, Gusti Raden Mas Sugandi, asma timur beliau. Sinon PB ke-6 ada Gusti Raden Mas Sapardan. Berlanjut ada Gusti Raden Mas Malikil Kusno Pakubono yang ke-7. Ada Gusti Raden Mas Kusen yang Raja Solo yang ke-8, ada Gusti Raden Mas Duksino, ada lagi Gusti Raden Mas Saidi Malikul Kusno, dan ada lagi yang Gusti Raden Mas Ontoseno, Gusti Raden Mas Suryo Guritno, asmo-asmo timur beliau yang menjadi raja bergelar SSISKS Pakubono. Sahandap sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sri Susunan Pakubono. Ini raja-raja yang hebat yang bertahta di Keraton Solo, dan yang sekarang yang bertahta di Keraton Solo yaitu SSISKS Pakubono ke-13. Sahandap sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sri Susunan Pakubono Senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman Saidin Panatagomo ingkang jumeneng kaping 13.
Nama pangeran beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hanggabehi. Ada raja, ada keraton, ada abdi dalem, ada kawula dalem. Nah, di alam Abdi kemerdekaan dalam sama kawula dalam itu? kawula dalem itu rakyat ya. Abdi dalem kita yang bekerja di sini. Nah, di sini bentuk bahwasanya berdirinya suatu negara itu harus ada penguasa, ada istananya, ada wilayah kekuasaan, dan ada rakyatnya kan gitu. Betul. Nah, di Keraton Solo masih ada beliau sebagai raja yang ke-13 Jumeneng Noto di sini sebagai pemegang tertinggi, sebagai kepala pengayom dari semuanya adat istiadat, pengayom semuanya dari Sentono Dalem dan Abdi Dalem gitu. Masih tinggal di dalam Keraton Solo ya. Jadi penamaan keraton itu harus utuh. Ya. Ada gapura, ada alun-alun, ada masjid, ada pagelaran, setinggil, dan dalem. Nah, ini ada ring pertama, tembok melingkar pertama, ring yang kedua, tembok kedua, ring yang ketiga. Nah, tentu aja ada pembagian wilayah, pembagian kasta, pembagian fungsi juga. Nah, di situ kita lihat di kiri kanan daripada beteng di Baluwarti sini, ini yang diperuntukkan buat para abdi-abdi dalam pada masa lalu yang mengabdi di Keraton Solo. Nah, sekarang kan masyarakat banyak di sini, jadi istilahnya ini mereka magersari. Bertempat tinggal tapi tidak berhak memperjualbelikan. Ini merupakan bentuk bahwasanya keraton ini sampai sekarang masih utuh, masih ada, eksis dengan luas wilayah yang kita lihat lewat miniatur ini. Oke, ini tadi kita udah selesai jalan-jalan di Keraton Surakarta. Udah tahu semua seluk-beluk sejarah budaya Keraton Surakarta. Sampai ketemu lagi sama gua Kristo. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk channel YouTube gua, dan sampai ketemu di jalan-jalan bareng Kristo. Bye bye.